Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Masih semangat untuk belajar? Pastinya dong. Hari ini anak-anak hebat akan belajar bersama Bu Rian. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keragaman. Pembelajaran 3, muatan IPA tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Yuk kita simak video salah satu teman kalian. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum, nama Akhtar, nomor absen 2. Saya akan melakukan kegiatan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, tutup panci, spons, tabung kertas, beberapa buku dan jam beton. Langkah pertama, kita susun buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan sumber bunyi di salah satu ujung tabung kertas, seperti ini. Terdengar bunyi yang keras. Selanjutnya, piring plastik. Terdengar sangat keras. Selanjutnya, terdengar busa, terdengar yang lemah. Kemudian, piring kaca. Terdengar yang sangat keras. Setelah itu, tutup panci. Terdengar yang keras. Jadi kesimpulannya, pantulan yang jadi kesimpulannya, bunyinya keras terdengar dari dinding, piring plastik dan tutup panci. Sedangkan dari busa terdengar lemah. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video percobaan dari Mas Atta. Sekarang kita simak materinya agar lebih jelas ya. Bunyi dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Pertama, kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu terjadi jika dalam perambatannya itu dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti besi, kaca, dinding bata, kayu, seng, dan sebagainya. Nah, benda-benda keras tadi itu yang bisa memantulkan bunyi disebut dengan media pantul anak-anak. Nah, bunyi dapat dipantulkan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua,
gaung atau kerdam, yang ketiga gema. Nah, kita simak ya pembahasannya satu-satu. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul itu dekat. Biasanya ini terjadi di ruangan tertutup. Contohnya, ketika kalian berbicara dalam kamar kosong atau di dalam kamar mandi. Yang kedua, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga suara tidak terdengar jelas. Akhirnya ini akan mengganggu bunyi asli atau merugikan anak-anak. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya tidak jauh. Nah, coba dengarkan contoh bunyi gaung berikut ya. Dan yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai. Jarak antar bunyi dan dinding pemantulnya itu jauh. Biasanya gema itu terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Nah, anak-anak bisa mendengarkan contoh gema berikut ini. Hai, hai. Hai, hai. Untuk membedakan gaung dan gema, kalian bisa mengamati tabel berikut. Pembedanya yang pertama, datang bunyi pantulnya. Untuk gaung itu datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Lalu jarak sumber dengan penghalangnya, jika gaung itu dekat, maka gema itu jauh. Lalu bunyi yang terdengar, kalau gaung itu tidak jelas, sedangkan gema itu terdengar jelas. Manfaatnya, gaung itu merugikan, sedangkan gema itu menguntungkan. Sudah paham anak-anak? Bunyi pantul dapat bermanfaat bagi kita. Apa saja ya manfaat bunyi pantul itu? Yang pertama, bisa untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengetahui kedudukan kapal selam atau benda-benda yang tenggelam juga bisa, dan juga mengetahui letak sekelompok ikan di laut. Bahkan bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap anak-anak. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi tadi dinamakan peredam bunyi. Contohnya ada karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons. Nah, benda-benda itu tadi digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya juga di dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman itu dilapisi dengan bahan-bahan yang bisa meredam bunyi. Nah, itu tadi materi pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Jika dikaitkan dengan kesimpulan pada percobaan Mas Atta tadi, hampir sesuai ya. Yang pertama, bunyi detik jam beker akan terdengar keras dari dinding, tutup panci, dan juga piring kaca. Karena benda-benda tersebut termasuk ke dalam media pantul. Sedangkan pada spons dan piring plastik akan terdengar lebih lemah karena
benda-benda tersebut adalah benda peredam bunyi. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak hebat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Selamat beraktivitas.